got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiari Syafira dari kelas 06 SMJP 024 dengan NIM 2010 1050 1398. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12, yaitu tentang mengelola kualitas, standar kualitas internasional, dengan mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis, SE, MSN. Definisi ISO 9000. Pengertian mutu atau quality dapat ditinjau dari dua perspektif konsep. Yang pertama, konsep mutu bersifat absolut atau mutlak. Dan yang kedua, konsep mutu bersifat relatif. Menurut Salis dalam ALI 2009-334, dalam konsep mutu absolut merujuk pada sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diperoleh atau diproduksi oleh suatu lembaga tertentu. ISO 9000 merupakan dokumen standar yang dapat diterapkan hampir seluruh kegiatan bisnis. Karena standar ISO 9000 dapat dipakai sebagai pedoman untuk manufacturing, penjualan, dan pelayanan. Untuk produk yang baik, serta barang maupun jasa. ISO 901 bukan merupakan standar produk karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk, barang, atau jasa. Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 901 sehingga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar pada ISO 901. Hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian, apabila ada perusahaan yang mengakibatkan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, itu merupakan hal yang salah dan keliru. Karena siogianya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan standar internasional karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam ISO 901. Bagaimanapun diharapkan, meskipun tidak selalu, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu internasional akan bermutu baik. Standar, persyaratan-persyaratan, dan rekomendasi dalam ISO 901 ditetapkan pada manajemen operasi yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkan, dan lain-lain. Prinsip manajemen mutu merupakan metode bagaimana cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha, yang dimana dengan prinsip-prinsip manajemen dapat dioperasikan secara sistematis, konsisten, dan transparan. Ada 8 prinsip manajemen mutu, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem pada manajemen, yang keenam perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh pendekatan fakta untuk membuat keputusan, dan yang terakhir hubungan pemasok dalam keuntungan. Fokus pada pelanggan. Kehidupan badan usaha tergantung pelanggannya. Oleh karena itu, badan usaha harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. Badan usaha harus merencanakan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencoba untuk melebihi harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Manajemen puncak yakni direktur badan usaha harus menetapkan
suatu kebijakan, mutu dan sasaran mutu badan usaha untuk memberikan arahan dan target badan usaha. Usaha direktur badan usaha harus menciptakan suatu lingkungan yang harmonis dengan melibatkan staf dan karyawan dalam mencapai sasaran mutu badan usaha. Perlibatan karyawan. Badan usaha harus mampu melibatkan karyawan untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap pencapaian mutu dan kepuasan pelanggan. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. Pendekatan proses. Badan usaha harus mampu menciptakan kondisi bahwa yang ingin dicapai dan lebih efisien jika efektivitas dana sumber daya yang terkait diatur sebagai sebuah proses. Pendekatan proses harus dipusatkan pada pengendalian masukan ke dalam proses dan pencegahan ketidaksesuaian kesalahan dalam pekerjaan. Selanjutnya, pendekatan sistem pada manajemen. Badan usaha harus merencanakan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Rencana meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan mutu dari hubungan awal pelanggan sehingga serah terima pekerjaan dan monitoring kepuasan pelanggan. Mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses yang saling berhubungan ini sebagai sebuah sistem yang berperan untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Perbaikan berkesinambungan. Badan usaha harus mampu mengarahkan semua karyawannya yang terlibat. Para pemimpin dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan secara terus-menerus meningkatkan sistem yang telah dibangun. Peningkatan yang berkesinambungan keseluruhan. Kinerja badan usaha merupakan bagian sasaran utama. Perbaikan berkesinambungan yang telah diuraikan di atas setelah dijelaskan dalam persyaratan ISO 901 pada pasal persyaratan umum, persyaratan dokumentasi, komitmen manajemen, kebijakan mutu, sasaran hasil mutu, wakil manajemen, pengawasan intern, analisis data, tindak pencegahan, tindakan koreksi, dan tindakan perbaikan. Selanjutnya, pendekatan fakta untuk membuat keputusan. Badan usaha harus mampu membangun paradigma dalam diri karyawannya. Setiap keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis data dan informasi dan data serta sistem bisnis dibuat. Informasi dikumpulkan dalam suatu data yang tidak bias dan bermakna satu, sehingga komunikasi yang jelas adalah penting. ISO 901 yang menyertai sasaran mutu, sistem manajemen mutu, perencanaan, wakil manajemen, komunikasi internal, tinjauan manajemen, pengendalian alat pengukur dan monitoring kepuasan pelanggan, audit internal, dan peningkatan berkesinambungan. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Badan usaha harus mampu membangun lingkungan usaha yang saling menguntungkan antara badan usaha dengan pemasoknya. Hubungan pelanggan dan pemasok tergantung dari hubungan satu dengan yang lain yang saling menguntungkan dan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak seperti peningkatan mutu, stabilitas, dan konsistensi yang ditingkatkan. Hubungan dimulai dengan komunikasi yang jelas dan dibangun berdasarkan konsisten
dan kepercayaan klausul ISO 901 yang terkait dengan prinsip ini terdapat dalam pasal persyaratan umum, sasaran mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, pembelian, penyediaan produk, monitoring dan pengukuran produk dan proses analisis data, tindakan pencegahan dan koreksi, dan peningkatan yang berkesinambungan. Selanjutnya ada manfaat sistem manajemen mutu. Fungsi dari penjaminan mutu pendidikan adalah suatu cara untuk dijadikannya kontrol dan sebuah acuan dari institusi-institusi yang ingin mengadakan perubahan dalam menghadapi kompetensi dan bertahan di dalamnya. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Penerapan konsep ini dalam manajemen mutu dapat berdampak kepada produk yang dihasilkan terjamin mutunya. Karena pencegahan kesalahan dalam proses produksi dilakukan secara ketat dan terus-menerus. Sistem manajemen mutu ISO 901 akan memberi manfaat sebagai satu sarana untuk menjamin tercapainya kepuasan pelanggan eksternal dan internal. Yang kedua, sarana untuk melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Yang ketiga, saran untuk mencapai sasaran objek sekolah dan diintegrasikan dengan sistem manajemen performance excellence education, kriteria, balance scorecard, Lensix, Sigmatrix, dan computer-based information system sebagai sarana untuk mencapai tujuan sekolah yang tertuang pada visi, misi, serta nilai inti. Yang keempat, sarana untuk melaksanakan komunikasi organisasi baik secara internal maupun eksternal secara konsisten. Yang kelima, sarana untuk pengelolaan sumber daya, keuangan, manusia, lingkungan, material, saran, dan prasarana, energi, metode, informasi, serta pengukuran. Yang keenam, sarana untuk pengelolaan lingkungan kerja serta lingkungan akademik. Yang ketujuh, sarana untuk pengelolaan realisasi proses pembelajaran. Yang kedelapan, sarana untuk pengelolaan desain dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, sarana untuk pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa. Sarana untuk perekrutan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sarana untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Sarana untuk melakukan praktek baik pelaksanaan pendidikan. Sarana untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Manfaat penerapan ISO 901 menurut Syukur 2010 adalah membuat sistem kerja menjadi standar kinerja terdokumentasi yang memudahkan pelaksanaan pengerjaan. Ada jaminan bahwa perusahaan mempunyai SMM dan produk yang dihasilkan sesuai keinginan pelanggan. Sebagai standar kerja untuk melatih karyawan baru, menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan SMM
yang ditetapkan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat karyawan karena adanya kebiasaan kerja. Manfaat dari penerapan ISO 9001 telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaat dicatat sebagai berikut. Beberapa manfaat penerapan ISO 9001 yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisir dan sistematik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti meningkatkan image perusahaan serta daya asing dalam memasuki pasar global. Yang ketiga, audit sistem manajemen dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat dilakukan secara periodik oleh register dari lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit. Dan yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikat akan menghubungi lembaga registrasi. Jika nama perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi bertarif internasional, maka hal itu berarti terbuka kesempatan pasar baru. Selanjutnya, pengertian sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem manajemen, termasuk struktur organisasi, perencanaan, kegiatan, tanggung jawab, prosedur, dan pengembangan sumber daya alam, implementasi, prestasi, peninjauan, dan penyediaan kebijakan lingkungan. Menurut SMI 1401/1997, manajemen lingkungan adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi, manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai kebijakan lingkungan yang akan ditetapkan. Berdasarkan cangkupannya terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan dalam dua
fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sekitarnya, termasuk masyarakat sekitar lokasi pabrik dan tempat yang mewakilinya sebagai pelanggan, komunikasi dan dengan masyarakat, sehingga usaha-usaha pengembangan pembangunan fasilitas umum perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem manajemen lingkungan. Berorientasi kegiatannya ada dua, yaitu manajemen berorientasi pemenuhan dan orientasi setelah pemenuhan. Berorientasi pemenuhan. Kebijakan ini merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Berangkat dari murni pemikiran akan akibat yang ditimbulkan aktivitas perusahaan jangan sampai merugikan kelangsungan bisnis perusahaan yang telah menaati peraturan pemerintah masing-masing. Menghindari penalti denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dan lain-lain. Berorientasi setelah berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional mengenai isu lingkungan dalam cara reaktif meningkatkan dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan merupakan standar baru bagi sektor bisnis di seluruh bagian. Manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan ada dua, yaitu aspek keuangan. Secara fisik, meminimalkan dampak lingkungan, operasi dan perawatan gedung, penggunaan dana untuk merusak lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, virtual, membangun rasa saling percaya bila perusahaan mengetahui penggunaan dana untuk tujuan lingkungan, mengatur disiplin, meningkatkan motivasi dan selanjutnya aspek manfaat.
peraturan atau perizinan lingkungan yang menyediakan data dan informasi Kepanjangan dari ISO yaitu International Organization for Standardization atau organisasi internasional untuk standarisasi. ISO dinilai sangat penting perusahaan yang ingin bersaing secara global karena dapat mengukur kredibilitas dan manajemen mutu dari sebuah perusahaan. Mendapat jaminan kualitas standar internasional seperti diketahui, fungsi dasar sertifikasi ISO adalah menjamin mutu dan kualitas suatu produk atau jasa berdasarkan standar internasional. Oleh sebab itu, memiliki sertifikat ISO dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Standar ISO dapat diterapkan mulai dari usaha kecil menengah, bahkan perusahaan rintisan yang memang bergerak pada jasa, konstruksi, atau ekspor suatu produk. I've been thinking about it.